Makanya kalau misalnya masuk dalam urusan orang, ya ada kubu-kubuan, ya Bapak mbok siap-siap gitu loh. Kalau Bapak bakal diserang sama pemujanya. Ya, Nanaho, Nanaho Lady Ray. Itu dia anggotanya DPR bukan sih? Katanya dibilang itu bukan anggota ini, apa namanya DPR. Betul nggak? Hati-hati loh. Kan kemarin kan ada yang kamu bilang itu ke aku. Oh, anggota inti, dia tuh yang lagi dilaporin tuh. Suruh klarifikasi. Heeh. Minta dicari katanya. Segitunya banget bapernya, Pak. Nanti kalau diserang lagi juga belum. Oh, lapor melapor masa SW ke polisi juga enak. Capek laporan. Dikit lapor, huh? Gimana itu apa namanya? Dewan Pencipta SW udah lahir belum itu grupnya? Ya apa lagi ini ya? Keren banget. Iya itu yang patalak-patalak itu nggak ini ya. Tetap aja mereka dia buat video begitu ya. Dia BPS apa gitu kan? Ini apa muka siapa ini? Aduh malas deh kalau misalnya poster gini harus gini gunting. RO nggak ini apa namanya udah nggak punya tenaga aku rasa mau karena gini kan harus ada BAP-nya ya kan belum lagi nanti penyidiknya belum lagi dicari alamatnya terlalu terlalu effort beda kota lagi kan dia di mana Makassar ya Makassar di mana gitu lagi nggak ada ini nggak ada berita yang bagaimana sebenarnya mungkin lagi minggu kalem-kalem aja loh Alis mana Masih main. Ada belum masak, belum masak toh. suruh-suruh pulang sekarang Belum mau, bukan saya besok kan libur. oh. Dari Teh punten teh kasih ke Nyonya Tini sekalian ini mah buang aja Heeh. Alis Jidat orang Medan itu dok orang Medan Era Oma nggak ngurusin orang yang ecek-ecek ya Patala sebenarnya hanya ngasih warning ya kan tapi nggak inilah sudah di notice akun yang akan dilaporin tapi tunggu selesai sidang makanya kata Dokcin juga kalau masalah sidang ini kan masih hak asuh anak belum buka perkara jadi sebenarnya kalau misalnya berlanjut ke buka perkara ya mungkin salah satunya itu minggu depan itu nah ini deg-degan Dokcin minggu depan nih hari Rabu karena kalau hitungan 30 hari masa aktif untuk hak asuh anak besok tuh udah minggu terakhir harusnya udah ketok palu tuh minggu depan harusnya ya udah ketok palu atau keputusan apa kamu diperpanjang iya tanggal 18 itu hitungannya 30 hari untuk peraturan persidangan untuk hak asuh anak itu cuma sebulan karena kalau kasus-kasus lain kan kadang bisa bulanan tahunan ya kalau kasus umum ya kalau kasus buka perkara gitu kan yang bukan hak asuh anak itu kan kadang bisa sampai berapa tahun gitu lama gitu tapi kalau hak asuh anak itu hanya 30 hari batas persidangannya karena mereka intinya cuma dikasih tugas masing-masing ya kan ada mediator ada mediatornya dari hukum alhamdulillah mama sehat nggak tahu nih kalau minggu depan ternyata udah ketok palu jadi ada beberapa kemungkinan ketok palu karena sudah ditentukan ketok palu karena dianggap gagal case close atau enggak terbuka karena sudah ada pengajuan dari kedua belah pihak menyetujui dari hukum mediatornya mesahkan boleh dan diajukan. Nah, nanti di sana nanti maksimal cuma ditambah 30 hari. Jadi harus maksimal 60 hari doang. Ekstra 30 hari untuk buka perkara. Nah, nanti di situ mulai masuk tuh. Semua yang udah dikumpulin sama kuasa hukum masing-masing ikut masuk juga untuk memperdebatkan hal itu. Ya kan?
Rumor-rumor Markona ada berapa dok? Apanya tuh? Itu Bukro sakit bisa nggak ngaruh dok Cin? Karena bukti satu sama lain itu kan kuat ya. Apapun yang menurut gini, itu aja kalian lihat Cika Jessica di live brownie suap-suapan, makan berdua, minum, aduh terlalu jauh kalau udah sampai ke sana mah ya nggak akan menjadi efektif walaupun kalau di kacamata kita ngelihatnya kayaknya gimana gitu fans wah sesuatu yang antara hidup dan mati realitanya mau biasa-biasa aja nggak akan jadi senjata yang ampuh itu kan psikolog dan keefektifan orang tua masing-masing ya minum air dengan RO di video barunya nggak ini jangan terlalu dilebayin kayak begitu mah kalian terlalu tekstual banget, terlalu berita sosial media. Kalau kenyataan mah padahal mah sebenarnya itu mah bagi si hukum media tuh nah, ya udah, gua kan pengen ngeliat dari si ibunya, ya kan? Buktinya apa? Nggak terlalu jadi berat-berat banget kan biasa aja. Rumor tentang Markona yang silet-silet simpenan nggak lulus sekolah dugem minum kok banyak yang kalau rumor yang beredar itu dulu di sananya waktu dia menyandang pendidikan eh, di Taiwan ya pokoknya itu ya masa lalu kelamnya kali itu nggak tahu itu kayaknya sebelum Cibi ya sebelum Cibi lah pasti banyak kehidupan kelam gak selesai pokoknya itulah balik ke Indonesia mungkin desperate ya Taiwan itu dia desperate balik ke sini kagak ngasilin apa-apa apply lah jadi ikut ke Cibi-Cibi itu tapi kan beritanya keluarnya beda sejarahnya dia nyebutinnya ada A ada B jadi nggak tahu yang mana yang bener ibunya dulu sering bikin sama jualan itu eh, dodol keranjang yang kalau buat imlek-imlek itu loh ibunya sering bikin itu dulu ya kan dijual-jualin gitu loh bapaknya juga kan bengkel dulunya kan terus tinggal di kue keranjang iya ibunya SW dulu sering buat kue keranjang ya dikonsumsi juga kan gitu kan harus banyak gitu kan ya mungkin kan juga kan jualan ditawar-tawarin tinggal di rumah neneknya itu yang segede ala-ala rumah zaman-zaman perang itu kan ada videonya kok terus akhirnya ibunya sih sebenarnya gini, RO kok nggak ngeliat ibunya atau bapaknya mungkin males kali sebenarnya, ya kan? Bahkan sampai puncaknya yang ke 2024 itu aja masih ngeliat ibunya mempertahankan gitu kan? Mungkin juga pembicaraan ada setiap hari sama ibunya bagaimana, ya kan? Gitu. Kemudian itu akan keliar dengan jalan Nua sendiri bener guys, mau mendung mau hujan di sini. Kalian ada yang mau nanya ke Dokcin nggak? Bilangnya dulu translator Mandarin, terus sering dapat broadcast, akhirnya ikut audisi. Berapa tahun kemudian cerita katanya lagi tes make up karena temannya mau audisi, akhirnya ditemenin, jadi nggak usah make upan gratis. Terus SW ala-ala ala-ala disuruh isi formulir, ikut, tau-tau nggak mau, ternyata akhirnya ya udahlah ikut gitu. Jadi yang mana beritanya? Ya, translator Mandarin atau ala-ala belajar tes make up. Ini majalah Malaysia. Jadi mana ya mau yang benernya? Iya kan? Apa ini? JMV-nya belum keluar guys. Dokter nggak bisa kasih kalian info. Kayaknya sih banyak yang nggak ngeh live-nya si SW tadi pagi ya. Dokcin pas lagi scroll aja tiba-tiba live cenah terus aku lihat kan lagi di luar aku kan lagi appointment sambil nunggu gitu. Pas ngeliat, wah live-nya jualannya beda gitu kan. Terus Dokcin perhatiin ini produk siapa gitu. Oh ternyata produk titipan.
barang-barang serabutannya udah mulai pada keluar lagi. Ya, yang nonton sih relatif ya wajar lah banyak. Karena pada awalnya live-nya itu belum live buka keranjang, masih live biasa. Tapi komennya nggak disensor. Banyak tuh ada komen-komen yang tetap mungkin difilterisasi kali ya. Terus barulah naik keranjang turun wajar gitu kan. Sebenarnya live-nya not bad sih. Menurut Dokcin nggak buruk-buruk amat ya. Aktif gift juga iya. Yang Dokcin cukup mau perhatiin adalah CO-nya aja itu. Ya, Dokcin sih tebak-tebakan kayaknya ada yang komen gini, ada salah satu yang komen, lah yang CO baru 6 orang, ada yang komen gitu. Yang CO baru 6 orang, ada yang komen gitu, terus komennya langsung hilang. Aku sempet baca gitu kan, 600 orang yang CO, 600 orang. Masa? Alhamdulillah, kok 600 mah. Alhamdulillah. Tapi CO-nya di payment nggak? Masukin keranjang mah bisa aja muncul, masuk keranjang. Apalagi itu affiliate. Duitnya kagak langsung dapet si ESW mah ya alhamdulillah ada yang nge-give jadi ada duit talangan dulu lah gitu kan. Enggak kata Dokcin mah nanti aja keluar paling coba di bawah sekitaran di bawah 5 juta di bawah atau malah sama kayak yang kemarin itu aja daster udah segitu gardamnya jualannya apalagi ini produk orang berarti SW harus nunggu tuh minimal seminggu atau gimana produknya udah nyampe udah bener-bener di payment kalau memang udah di payment affiliate 10%-nya SW dapat itu tapi kalau nggak mah nunggu aja makanya dikasih gift ya lumayan lah tadi berarti sekitar 11 giftnya 100 ribu K berapa gitu ya anggap aja ya SW dapat 12 jutaan lah bersihnya itu padahal makanan loh mochi pada lady ya kan tapi kenapa peringkat belanjanya masih nomor satu yang nggak berubah itu peringkat namanya bukan peringkat nasional itu peringkat league karena kan dia D1 D1 itu adalah peringkat pemula sebenarnya karena kan SW tidak terlalu aktif karena peringkat itu bisa turun guys sebenarnya tapi kalau ngaruh masalah eksistensi sih sebenarnya enggak cuma dia akan terlihat peringkat nomor satunya untuk liganya dia D1 tapi kalau secara daily secara harian atau mingguan itu memang nasional ya kan dan di situ kan SW belum pernah nembus berapa ya di 20-30 besar lah tapi kan apakah itu eh, sesuatu hal yang harus terlalu di averagesin enggak ya intinya itu kan hasil untuk yang dikasihkan SW ya kontribusi aja fans untuk dia tapi kan yang kita kritisi adalah keberlangsungan berjualannya kok kata gua mah ya kan karena SW kan bilang di 10 menit terakhir bagi teman-teman yang mau nitipin barang untuk dijualin sama kita, hubungin admin di situ gue dengarnya, Masya Allah gue mau titipin apa ya ke dia. Aku titipin Saraheo aja. Ya nggak apa-apa lah, give it a chance, kasih kesempatan ya siapa tahu aja nanti oke ya kan. DPR akan CO di live RO dan itu akan didukung donatur. Aku mau CO yang itu power bank, aku mau beli. Nanti aku mau beli power bank kayaknya aku butuh deh. Power bank yang 10 mAh itu lumayan. Hmm? Iya itu bagus. Dia kayak robot jadi si power banknya itu bisa jadi tat enggak ding. Enggak, power banknya bagus gitu, bentuknya fashionable. Info aja ke Cici drama halu. Enggak, aku mah nanti cewek sendiri aja di live-nya Koko Ero. Cuma aku baru ngeh ternyata power bank aku kayaknya agak jadul. Udah beli, oh parfum Sarden. Aku suka loh Sardennya. Aku udah CO yang Sarden Pronas ya. Kalau nggak salah, Ya aku kayaknya beli yang Pronas deh. Aku cek lagi di keranjang aku deh. Cuma aku yang itunya karena lagi pengen banget cornet. Padahal bisa beli di
di sini apa di minimarket cuma karena kehasut jualannya ke Koero jadi beli lah. Iya, maksudnya produknya juga usable. Menurut aku mah make sense kayak cornet enak, ya kan? Powerbank bermanfaat, parfum kan dia ada jual parfum juga Koko RO tuh. Mereka yang sebelah jualannya mochi sama pisau mau ngapain mau bunuh-bunuhan. Yang bener mah udah CO ya kalau live-nya udah pindah ke jualan, CO-nya ke live ini dong ke barang itu udah mochinya udah dimakan ditelan udah sampai kembung nggak di CO CO kalian mau. SW kegirangan dapat gift kayaknya kekurangan duit. Biar aja lah. Kebahagiaan orang mau beda-beda ya kan kok kata fansnya begitu. Yang penting Mr. CEO memberikan satu gift yang itu giftnya kalau nggak salah sekitar cuma 500 koin lah lumayan. Jangan 500 koinan. Nggak tahu itu Dokcin mah udah ngambil jalan tengahnya. Gue belum sempet cek ya. Cuma itu kan gift biasa. Kita anggap aja 500 koin. Berarti dia belinya sekitar 138.000. Ya kan? Kita taruh 500 koin, 550 koin. Itu harganya 138.000. Ya kan beli. Dilempar keterimanya berapa ya anggaplah keterimanya 80.000 lah 70.000 60.000 lumayan lah gitu kan. Ayo bluetoothnya ya iya 539 koin itu tuh 100 450 koin 84.000. enggak kalau kita beli 138.000 dapat 559 koin. Ada deh coba kamu lihat sendiri. Gift 500 koin itu sekitar 130-an. Nah, bisa ngelempar yang gift kayak tadi CEO lumayan. Levelnya juga baru 22, lumayan padahal CEO ya. Naikin level di live-nya Bokin ya. Bokin, kemana Bokin? 154.000 guys modalnya. Coba. Senjata-senjataan. Malah fansnya sendiri yang ada ngelempar singa kecil tadi. Singa kecil berapa koin sih ya? 5.000 koin ya. Masa kalah sama fans-fansnya? Aku komen di live SW di filter terus. Makasih sang ratu sejagat. Jadi ratu sejagat semalam. Kenapa masih di filter? Tapi tadi komennya banyak guys di yang oh, apa namanya? Pada nyari mana Manda? Ada apa sih pada nyari si Manda? Ada apa guys? Emang Manda ada berita apaan? Iya DPR bisa lebih. Tadi komennya Dokcing lihat Manda mana diem kau Manda apa sih yang kayak gitu. Tapi kan tadi ada ikan pusut penguin Tralatrilili adeknya kan ya sempat ngelempar sendal sama Manda. Oh iya ya bener dimarahin lu kan sama Dewi Persik kan syukurin lu. Padahal lu komennya bilang semangat selalu tapi lu diusir dari live-nya Dewi Persik ya. Jangan sosok baik lo komen akhirnya diusir kan sana lo cuma babu doang katanya. Jangan lu komen-komen ya kan cuma makanya lu jangan terlalu heboh kan akhirnya lu ngefans sama DP juga nggak sudi difanin sama lu ya kan. Iya kan padahal komennya komen baik kayaknya si apa namanya semangat selalu apa komennya katanya gitu. Main lu di sini urusin tuh junjungan lu apa lu cuma babu doang. Gimana jadi nikahnya nggak? Masih jadi tunangan doang sama Tamagotchi. Permainan game anak tahun 80 90-an. Ya, kasihan kan. Padahal junjungan lu tuh bisa nemuin lu sama Dewi Persik, tapi kan udah nggak direstuin, jadi udah ganti idola, makanya jangan ke sono.
ganti idolanya idola yang lain, ya kan? Ya mudah-mudahan yang idolanya kagak tahu lu punya kasus-kasus begono. Itu lu makan mie yang udah keras, yang masih enak. Enak. Itu ada yang nasi padahal. Mie goreng lagi pengen itu. Sekarang hari Jumat. Bapak Minola nggak terlalu banyak postingan, cuma lebih banyak mengedukasi masalah audit ya. Kenapa sih takut banget? Pakai dilarang, oh solo untuk ini, maaf ya, ini kita udah case di mana seperti ditutup. Ini menjadi haknya RO ya, harus mengaudit, harus tahu. Karena biar tanggung gila, tanggung beres ya. Karena kan mumpung lagi mau dipayungin hukum, mau gua kalah apa menang dalam hak asuh anak, gua udah nggak peduli. Gue pengen mah clear ke depannya ya, karena gue mau move on, intinya mah gitu. RO mah masalah anak aja, RO mah walaupun masih terus berjuang tapi dia mah udah ikhlas. Makanya kalian ada muncul rumor RO mau punya anak ngadopsi kan, karena udah saking dia ngerasa kecewa sama dirinya sendiri. Tapi tanggung jawab tetap nggak akan lepas. RO akan tetap bertanggung untuk segi hal yang untuk edukasi. Kan menitipkan pesan juga kan waktu di Lesti, aku akan nunggu, akan melihat dan memantau anak saya sampai jenjang pendidikan universitasnya beres gitu kan. Thank you. Ika Jessica, jangan jadi nikahnya udah nikah belum sama si ini dia nikah ntar dulu lah. Bikin bahagia dulu Koko RO. Cantik ya Cika Jessica tuh dari dulu ya. Dia memang modelnya kocak, tapi kalau udah dandan di luar jadi badut cantik ya. Ih, gila awet muda loh. Dari dulu Doki suka sama Cika Jessica karena dia nggak palsu, apa adanya. Walaupun dia tahu dia cantik, tapi dia nggak takut untuk konyol namanya. Hidupnya bebannya lepas gitu, manis, dan tahu banget nge-treatmentnya. Cuma waktu masalah mereka muda kan, ya mungkin namanya masih sama-sama keras, tapi kan ujung-ujungnya tidak membuat mereka menjadi sebuah polemik kan. Setelah 15 tahun ish, mereka masih tetap berhubungan baik, dan lihat namanya chemistry mah nggak bisa dibohongin, walaupun itu cuma namanya parodi doang, cuma apa namanya untuk kebutuhan variety show, tapi kan namanya chemistry mah nggak bisa dibohongin, keluar gitu loh. Kalau Koko Ero sama Cika tuh kayaknya wah gitu loh, bener-bener gimana gitu, bagus banget.